الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, diberikan pula kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Lanjutkan pembahasan dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam Nasa'i di dalam kitab Sunan beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika beliau pernah duduk bersama dengan Rasul SAW. Kemudian datang seseorang laki-laki yang kata beliau syadidu bayadhi siyab syadidu sawadi sa'ri, bajunya bersih, rambutnya rapi, putih bajunya, hitam rambutnya, la yura alaihi asar safar, tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda bekas perjalanan. Kemudian kata beliau, wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada satupun di antara kami yang mengenal dia. Hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendekat dan duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, meletakkan tangannya di atas pahanya. Lalu dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku atau jelaskan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi SAW menjawab, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian engkau mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Ini istata'ta ilaihi sabila. Kemudian setelah dijelaskan oleh Nabi SAW, orang tadi mengatakan, shadaqta, engkau benar. Lalu kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, engkau benar. Ini seakan-akan dia sudah mengetahui jawabannya. Maka Umar berkata, kami heran dengan orang tersebut. Kemudian selanjutnya
Orang tadi berkata, "Akhbirni anil iman." Kalau begitu sekarang jelaskan kepadaku apa itu iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi." Ketika Nabi SAW ditanya tentang apa sih iman itu, maka Nabi menjawab, "Antu'mina billah," engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada para utusannya, wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhir, wal qadri kullihi, beriman kepada takdir semuanya, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Kemudian orang tadi mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Iman itu bukan hanya yang disebutkan oleh Nabi SAW saja, tapi ini adalah merupakan pokok dari keimanan. Semua cabang-cabang keimanan yang ada di dalam agama kita, pokok fondasinya adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa dalilnya bahwasanya iman itu bukan hanya 6 ini, bukan hanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kata Nabi SAW, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, atau bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada sekian dan 60 cabang, atau sekian dan 70 cabang. Jadi ini menunjukkan cabang-cabang keimanan itu banyak. Yang masuk dalam kategori keimanan itu banyak. Namun 6 hal yang disebut oleh Nabi SAW ini adalah pokok atau pondasi atau rukun penguat dari keimanan tersebut. Rasa malu ini bagian dari iman. Rasa takut bagian dari iman. Tawakal bagian dari iman. Ini keimanan. Bahkan imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan di jalan. Amalan ini juga merupakan bagian dari keimanan. Dan Nabi menyebutkan rukun iman yang 6 yang disebutkan di dalam hadis ini adalah merupakan pokok, rukun, fondasi dari keimanan. Yang apabila 6 hal ini tidak ada, maka keimanan yang lain pun juga tidak ada. Kalau yang 6 ini tidak terjaga, maka yang lain pun tidak akan terjaga. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang cinta kepada Allah, akan membuat seseorang berserah kepada Allah, akan membuat seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat seseorang ringan hidupnya, bahagia, tenang hatinya. Ini kalau dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Karim, Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Tahu semuanya. Allah Al-Qawi, Allah Al-Aziz. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya, mengimani rububiyahnya, mengimani uluhiyahnya, tahu tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu semua yang dimiliki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hilang, maka hilangnya itu bukan kemana-mana, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada dia. Maka inilah yang akan membuat dia tenang. Ketika dia mendapatkan perintah, dia tahu bahwa perintah itu bukan
bagi dia, tapi bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan kesusahan, mendapatkan sesuatu yang menyulitkan, dia tahu ini untuk mengangkat derajatnya. Ini untuk meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan menakjubkan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua hal yang dijumpai dalam kehidupannya itu adalah kebaikan bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak ada kehidupan yang seperti itu tidak akan pernah dijumpai kecuali kehidupan orang yang beriman. Karena manusia itu keadaannya tidak lepas dari dua hal: mendapatkan kenikmatan dan karunia, atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, kalau dia mendapatkan keimanan, dia bersyukur. Wa kana khairullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu baik bagi dia. Kenapa? Allah menjanjikan kalau bersyukur ditambah kenikmatannya. Di dunia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, ditambah kenikmatannya, terus bertambah, bahkan sampai di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang dia tidak bisa membayangkan bagaimana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Di dalam hadis qudsi disebutkan kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, didengar pun juga enggak, terlintas dalam hati pun enggak. Kita enggak akan mampu menggambarkan bagaimana nikmatnya surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kalaupun kita tahu namanya, maka itu hanya nama yang serupa. Di antara faedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita semua. Di dunia orang mencintai, menyukai buah-buahan, mencintai, menyukai susu, madu, itu nikmat. Di surga ada. Itu hanya sedikit kabar gembira dan gambaran kenikmatan di surga. Namun hakikatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Buah yang paling nikmat di dunia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan buah yang ada di surga. Rumah di dunia ada rumah, di surga ada rumah. Seindah apapun rumah di dunia, tidak akan pernah bisa menandingi keindahan rumah di surga. Minuman di dunia, minuman di surga mungkin namanya sama, tapi tidak akan pernah bisa sebanding kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di surga. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Kalau dia bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan di dunia, Allah akan tambahkan. Ditambah kenikmatannya di dunia, ditambah kenikmatannya di akhirat nanti. Kalau dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Wa kana khairullah, kata Nabi, dan itu baik bagi dia. Karena orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan mendapatkan balasan tanpa ada batasnya. Ketika Allah mengatakan bi ghairi hisab, tanpa ada batasnya, tanpa ada batas yang bisa dihitung oleh seseorang, ini menunjukkan kenikmatan yang sungguh amat sangat tidak bisa dibayangkan. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan pernah dijumpai kecuali pada diri orang yang beriman. Ini orang kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada malaikat, ini menjadikan seseorang terjaga. Apa yang terjaga? Sikap,
perilaku, ucapannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan seseorang kecuali dicatat oleh malaikat. Kalau ucapan saja dicatat, bagaimana dengan perbuatan? Bagaimana dengan sikap dia? Bagaimana dengan tindakan dia? Tentu semuanya pun juga tercatat. Dan Nabi SAW telah menggambarkan tentang hal tersebut. Nanti akan ditampakkan di hadapan manusia semua catatan amal kebaikan dia dan amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Demikian pula amal keburukan dan semua amal-amal keburukan yang pernah dia lakukan. Semuanya ditampakkan. Tidak ada satupun yang terlewat. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keheranan dari orang-orang nanti pada hari kiamat. Ma li hadzal kitab, ini catatan apa? Semua yang kecil, yang besar, tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya tercatat, tertulis di situ. Sehingga mereka merasa heran. Ma lihat kita. Ini diantara buah keimanan kepada malaikat. Menjadikan seorang itu terjaga lisannya, terjaga perilakunya. Kemudian juga ketika seorang beriman kepada malaikat, dia akan menambah rasa pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk mencatat amal-amal seseorang, tapi menjaga dia dari keburukan. Benar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu memiliki pembisik-pembisik melakukan keburukan, yaitu setan. Setan membisikkan di dalam dada-dada manusia. Setan mengajak orang melakukan keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengutus malaikat untuk mengajak seseorang melakukan kebaikan, menjaga seseorang dari keburukan. Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya tidur mengutus malaikat menjaga dia, menjaga orang yang tidur tadi. Ketika janin atau bayi masih ada dalam rahim ibunya, ada malaikat yang menjaga. Dia lemah, tidak mampu melakukan apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan di sana ada malaikat yang menjaga. Ada malaikat yang menjaga gunung. Jangan takut. Jangan takut sama setan-setan, jin-jin penghuni gunung. Ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga di sana. Di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat angker, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan malaikat di banyak tempat. Malaikat yang akan senantiasa menjaga hamba-hambanya. Maka orang kalau beriman kepada malaikat, tenang hatinya, enggak takut. Di rumah sendirian, enggak takut. Di sekolah sendirian, enggak takut. Di dapur sendirian, enggak takut. Di kantor sendiri tidak takut, ada malaikat yang menjaga. Jangan takut dengan gangguan-gangguan dari setan, gangguan-gangguan dari iblis. Karena gangguan mereka itu lemah. Gangguan dari mereka itu lemah. Kita pernah dengar suatu kisah, kalau seandainya gangguan mereka itu kuat, mereka nggak akan takut hanya dengan apa? Sandalnya seorang ulama. Takut dengan sandal. Ini kisah yang masyhur. Mereka ketika mengganggu manusia takut dengan sandal. Bukan sandalnya apa? Bukan karena zat sendalnya yang buat mereka takut, tapi keimanan yang dimiliki oleh pemilik
dari tadi. Ini menunjukkan apa? Tipu daya setan, gangguan setan itu lemah. Seperti beberapa waktu yang lalu katanya, misalnya coba dicek nanti, malam-malam duduk di depan tangga situ. Katanya di kantor ada yang apa? Nakut-nakutin. Katanya. Duduk aja di situ. Di kantor akwat katanya ada hantunya. Gitu. Coba misalnya duduk di situ, semalaman ditunggu mana hantunya keluar atau enggak. Kalau enggak keluar berarti enggak ada. Seperti itu. Kecuali kalau aminya juga takut, aku enggak tahu. Enggak ada. Tapi benar dipanggil-panggil gitu. Tapi benar dilempar-lempar. Jadi setan itu tidak mengganggu kecuali kepada orang-orang yang imannya lemah. Tidak akan mengganggu kecuali kepada orang-orang yang lemah imannya. Lihat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika lewat di suatu tempat, setan itu menyingkir, cari jalan yang lain, gak mau ketemu sama Umar. Lihat kuatnya keimanan. Jadi kalau masih ditakut-takutin, entah itu kuntilanak, pocong, apalah namanya, hantu gula-gula, itu berarti imannya lemah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjagaan kepada kita dengan menjadikan ada malaikat-malaikat yang menjaga di depan kita, menjaga di kanan kita, di kiri kita, di atas kita. Bukankah di sana ada zikir yang diajarkan untuk dibaca di waktu pagi dan petang? Gimana bacaannya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Apa lagi? Yang minta perlindungan dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Gimana zikirnya? Ayo. Yang akhirnya wa an utala min tahti. Apa ini? Kok tiba-tiba lupa ya? Padahal hafal. Wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Apa pikirnya? Allahumma khfatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatika an uhtala min tahti. Itu salah satu zikir pagi dan petang, dijaga dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau semua sudah dijaga, setan gak akan datang. Gimana? Mereka datang dari depan ada malaikat yang jaga, datang dari belakang ada malaikat yang jaga, kanan, kiri, atas, bawah. Lantas apa lagi yang kita takutkan? Setan itu lemah. Makanya disebutkan perkataan para sahabat bahwasanya setan itu tinggalnya di dalam apa? Hati. Sembunyi, dia bersembunyi. Makanya Al-Khannas disebutkan dia itu yang bersembunyi. Dia bersembunyi. Kalau seorang itu lupa, lalai, enggak zikir, dia akan muncul. Tapi ketika dia mengingat Allah, berzikir, setan itu akan sembunyi kembali. Min syarri waswasi al-khannas. Kenapa dia disebut al-khannas? Karena memang suka sembunyi. Yang sembunyi itu kuat atau lemah? Lemah. Kalau kuat dia nggak akan sembunyi-sembunyi, terang-terangan dia, ganggunya terang-terangan. Maka setan dari golongan jin sama setan dari golongan manusia, kuat mana? Golongan manusia, dia ngajaknya terang-terangan. Setan itu lemah, jangan takut. Jangan takut sama gangguan setan. Tapi benar begini dan begitu. Nah, itu salah satu indikasi bahwasanya keimanan seseorang lemah, sedang turun imannya. Kalau memang benar-benar mengganggu, ingat kisah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala ditangkap, diikat. Ingat hadis Nabi SAW ketika diganggu saat sholat. Kadang sholat diganggu sama
setan, bisa. Bukan cuma dikasih was-was di dalam hatinya, muncul kadang. Ada yang pernah sholat malam-malam kemudian muncul setan. Tiba-tiba ada sosok gitu, berdiri di sampingnya, padahal dia sendiri. Jangan takut. Nabi SAW pernah sholat diganggu kan? Diapain setan nih? Dicekek. Kalau seandainya bukan karena doa dari Nabi Sulaiman, setan itu, jin itu akan diikat di tiang masjid sehingga orang-orang bisa melihatnya. Tapi doa dari Nabi Sulaiman, apa doanya? Ada ingat nggak? Ada dalam kitab tafsir disebutkan. Beliau berdoa, jangan berikan kekuasaan seperti yang kau berikan kepadaku kepada siapapun setelah diriku. Jadi di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman, itu mampu menguasai apa? Jin, manusia, binatang-binatang semuanya. Seperti itu. Jadi jangan takut sama setan. Jangan takut diganggu. Kalau dia muncul, berarti bisa dilakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tangkap saja. Tangkap. Karena apa? Dia itu pada dasarnya lemah. Sebesar apapun wujud yang muncul di hadapan kita, tetap dia itu lemah. Dengan keimanan yang dimiliki oleh seorang, dia akan kalah. Gak akan terang-terangan dia berani menyakiti manusia. Gak akan. Memang benar dia bisa menimpakan kemudharatan, bisa menjadikan seseorang sakit, bisa menjadikan seseorang terluka, benar. Namun semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kita, maka tidak perlu kita takutkan. Iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitabnya. Kalau seorang beriman kepada kitab, dia akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di dalam melakukan sesuatu tersebut. Allah perintahkan kita untuk menjaga diri dari neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk bagaimana cara menjaga diri dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk. Dan petunjuk atau kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dan itu cukup bagi kita. Gak perlu kita cari-cari kitab atau petunjuk lain dari umat-umat terdahulu, dari kitab-kitab Nabi terdahulu. Gak perlu. Apalagi ingin mencocokkan atau ingin membandingkan, benar gak sih apa yang ada di dalam Al-Quran dengan kitab-kitab para Nabi terdahulu? Katanya benar, aku pengen lihat. Gak perlu. Cukup imani dan yakini Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai penghukum yang menghukumi kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya memiliki syariat dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran, atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran, maka hal tersebut tidak diamalkan. Hal tersebut tidak diamalkan. Jadi ketika ada sesuatu di dalam syariat umat terdahulu
bertentangan dengan syariat kita, syariat Islam, maka hal tersebut tidak diamalkan. Contohnya seperti syariat di dalam kaumnya Nabi Musa, ketika bertaubat disuruh apa? Bunuh diri. Hal ini bertentangan dengan syariat kita, maka tidak boleh diamalkan. Iman kepada kita, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semua gambaran-gambaran keimanan yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini adalah dasar, fondasi, tiang dari semua cabang keimanan yang ada. Jaga 6 hal ini, maka cabang-cabang keimanan yang lain pun juga akan hadir. Iman kepada hari akhir, seorang akan sadar bahwasanya hidup dia di dunia itu bukan untuk selama-lamanya. Ada batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, manfaatkan dengan baik. Jadilah orang yang bermanfaat pada waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan tersebut. Karena seseorang itu kalau pergi meninggalkan dunia, maka dia tidak lepas dari 2 keadaan. Keadaan pertama, keluar dari dunia dengan meninggalkan kebaikan. Tidak ada yang ketiga. Yang kedua, keluar dari dunia dengan meninggalkan kerugian dan keburukan. Manusia seperti itu. Kalau dia tidak meninggalkan kebaikan, kebaikan entah buat dirinya sendiri atau untuk orang lain, ya dia akan pergi meninggalkan dunia dengan apa? Menyisakan kerugian atau keburukan. Kerugian untuk dirinya sendiri atau kerugian untuk orang lain. Keburukan untuk dirinya sendiri atau keburukan untuk orang lain. Itu sudah. Tidak ada lagi. Karena tempat kembali seseorang itu hanya 2 nanti di akhirat. Tidak ada yang ketiga. Tempat kembali manusia di akhirat itu hanya 2. Bagi orang-orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan, tempat kembalinya pun adalah tempat kembali terbaik. Sedangkan orang-orang yang buruk, yang rugi, maka tempat kembalinya pun juga tempat kembali terburuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik atau melakukan kebaikan, dia juga akan mendapatkan tempat yang baik pula. Maka orang ketika beriman kepada hari akhir, dia tahu kesempatan yang sudah berlalu itu tidak akan pernah kembali. Dan satu hal, kita ini tidak hidup di masa lalu. Maka ada orang yang mengatakan mamar inqadha. Yang lalu sudah, biarlah dia berlalu. Intinya adalah ketika datang kesempatan, manfaatkan. Jika datang waktu, maka pergunakan hal tersebut untuk melakukan kebaikan. Adapun setelah waktu itu berlalu, kita nggak akan bisa memutar kembali waktu tadi. Jika satu hari terlewati, ternyata apa? Kita terluput dari kebaikan, waktu tersebut nggak akan pernah bisa kembali. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah perbaiki diri di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita saat ini. Ini yang perlu kita lakukan. Iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersyukur ketika mendapatkan karunia, dan mudah untuk bersabar ketika mendapatkan
pujian, karena tidak ada satupun yang kita jumpai kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kehidupan yang kita jumpai, langkah-langkah kaki kita di dunia ini, semua sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dan tidak ada kezaliman di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik dan ada yang buruk bila dilihat dari sisi pandang manusia. Tapi kalau dinilai dari sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah yang terbaik. Takdir yang buruk sekalipun menurut kita buruk, contoh sakit, hilang, kelaparan, rasa takut, tapi bila kita lihat dari hikmah dan kasih sayang Allah, itu adalah yang terbaik bagi kita. Bahkan Nabi SAW menyampaikan di dalam suatu hadis, inna idhamil jaza ma idhamil bala, inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka. Dan orang yang beriman itu akan jauh lebih bahagia ketika apa? Hidup dia itu terasa berat. Kenapa orang beriman itu bahagia ketika hidup dia itu terasa berat? Karena dengan hal tersebut dia bisa bersabar, berusaha untuk bersabar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan bagi orang yang bersabar pahala yang tanpa ada batasnya. Justru mereka khawatir ketika apa? Dunia terbuka lebar di hadapannya, khawatir, takut. Banyak sekali kisah-kisah. Kalau kita baca kisah-kisah dari para ulama dan orang-orang saleh, yang mereka itu takut dan khawatir ketika dunia terbuka di hadapannya. Apa yang mereka khawatirkan? Mereka itu takut kalau dunia ini adalah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan kepada mereka. Sehingga apa? Mengurangi jatah kebahagiaan mereka di akhirat. Bahkan ada yang mengatakan, kalau seandainya karunia ini, kebahagiaan ini, kesenangan ini mengurangi jatah bahagiaku di surga, mengurangi kenikmatanku di surga sedikit pun, maka aku gak butuh terhadap kebahagiaan ini. Karena mereka tahu dunia itu bukan tempat bersenang-senang. Meskipun boleh menikmati kenikmatan dunia, banyak orang yang cinta terhadap kenikmatan dunia, dan sekali lagi itu adalah merupakan bagian dari keimanan seseorang. Apa maksudnya bagian dari keimanan seseorang? Iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang keimanannya kuat, ada yang keimanannya lemah, dan itu tidak terpisahkan dengan rasa cinta terhadap dunia. Kalau keimanan seseorang itu berkurang, melemah, cinta terhadap dunia itu akan semakin kuat. Kalau keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, kecintaan terhadap dunia pun juga akan berkurang. Dia lebih cinta terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kata-kata yang bagus untuk kita ingat, seseorang itu akan menuju ke tempat di mana cinta dia berada.
Seorang itu akan menuju suatu tempat, semuanya menuju, sikap dia, ucapan dia, hati dia akan menuju ke suatu tempat di mana hati dia berada, di mana cinta dia berada. Makanya salah satu golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang yang hatinya itu apa? Terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Hati dia ada di sana, maka dia akan terus menuju ke sana, pikirannya menuju ke sana, ucapannya, perbuatannya. Demikian pula orang kalau hati dan cinta dia itu ada di surga, dia akan berusaha mencari ke sana, menuju ke sana. Tapi kalau hati dia di dunia, dia diajak kemanapun tetap melihatnya ke dunia. Walaupun amalan-amalan atau jalan-jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang mengantarkan kepada surga, tapi hati dia di dunia, dia tetap akan melihat dunia. Membaca Al-Quran misalkan, dia tahu ini adalah jalan keselamatan. Membaca Al-Quran jalan yang mengantarkan seorang kepada surga. Tapi ketika hati dia itu ada di dunia, dia akan baca Al-Quran untuk dunia. Hati seseorang ini akan membawa arah kemana dia melangkah. Maka kalau kita melihat generasi pendahulu kita, salafun saleh, termasuk Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihat banyak sekali harta terbuka di hadapan dia, apakah dia semakin bahagia, tertawa, senang? Tidak, malah menangis. Dan ucapan yang keluar dari lisan beliau adalah, dulu yang menahan ini semua di zaman Nabi SAW adalah Rob yang membuka ini semua di hadapan kita. Kenapa beliau mengatakan itu? Harta melimpah atau kurang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika harta itu melimpah di zaman Umar, justru membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah menangis. Kenapa? Karena dunia itu adalah ujian dan cobaan. Semakin terbuka, semakin besar, maka itu pertanda ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga semakin besar. Kita nih, kalau ada ujian, tulis misalkan, sekolah, belajar atau apapun, kelas, halakoh, kemudian ada ujian tulis, ditanya, mau 5 pertanyaan ujian atau 100 pertanyaan, pilih mana? 5 atau 100? Hah? 5 atau 100? Pilih 5 ujian. Kamu akan saya tanya, kamu mau ditanya dengan 2 pertanyaan, gitu kan? Atau mau ditanya dengan 100 pertanyaan? Pilih mana? 2. Ujian semakin sedikit, semakin membuat kita bahagia. Ujian semester yang kuliah atau yang sekolah, semakin sedikit ujian yang harus dia kerjakan, semakin cepat dia keluar, semakin cepat dia istirahat. Bahagia enggak? Bahagia. Tapi semakin banyak soalnya, apalagi dia enggak bisa jawab, susah enggak? Susah, sedih, tersiksa. Baru menjawab pertanyaan sudah tersiksa. Bagaimana kalau dia melihat hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan dia? Nilainya 0 dari 100, malah nggak bisa jawab. Dan gambaran-gambaran ini difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dunia dulu di zaman Nabi SAW ditahan oleh Allah, tidak diberikan kepada para sahabat. Meskipun ada sahabat yang kaya,
tapi Allah tidak memasukkan dunia ke dalam hati mereka, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Kemudian di zaman Umar dunia terbuka lebar, nangis Umar melihatnya. Ini menunjukkan apa? Ujian dari Allah semakin banyak. Dulu baju yang dimiliki oleh sahabat cuma satu, kita punya banyak. Satu ditanya dengan satu pertanyaan selesai. Kita punya 10 potong ditanya tentang 10 baju tadi. Kalau punya 20, punya 30, itu baru baju. Sendal, nah, sahabat ada yang gak pakai sendal, gak ditanya tentang sendalnya. Kita sendal punya 3, punya 4, ada sepatunya. Kendaraan, sahabat ada yang gak punya kendaraan, gak ditanya tentang kendaraan. Kita punya kendaraan, ada yang 2, ada yang 3. Semakin banyak sesuatu dimiliki seorang, semakin banyak pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung orang-orang yang sedikit memiliki kenikmatan di dunia, tapi banyak memiliki kenikmatan di akhirat. Maka lihat bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran. Kebanyakan penghuni surga itu adalah siapa? Du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Miskin di dunia tentunya. Tapi ingat satu hal, bukan berarti memiliki harta itu buruk. Dengannya seseorang bisa mendapatkan kebaikan yang banyak, tapi jangan sampai hal tersebut melalaikan. Nabi SAW dengan jelas mengatakan, illa likulli ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat itu ada ujian. Fa fitnatu hadhil ummah al-malu, ujian dari umat ini itu adalah harta. Kebanyakan orang itu merasa berat hidupnya. Kenapa? Karena mengejar harta dunia. Seolah-olah kalau nggak punya harta dia nggak bisa hidup. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah memperbanyak dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidupnya seseorang itu bukan hanya untuk mencari harta, tapi agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen punya uang agar bisa beli dunia, bukan bisa beli akhirat, karena akhirat itu enggak dibeli. Pengen punya uang banyak biar aku bisa, kalau enggak punya uang enggak bisa umroh, enggak punya uang enggak bisa haji, enggak punya uang enggak bisa sedekah. Ingat, Allah menjadikan pahala bukan hanya dari hawa nafsumu saja. Kadang orang beralasan, ternyata kalau dia jujur, alasan itu hanya muncul dari hawa nafsunya. Mungkin saat ini dia nggak bisa umroh, tapi dia bisa mendapatkan pahala umroh. Mungkin saat ini nggak bisa haji, tapi dia bisa mendapatkan pahala haji. Diambil nggak jalan tadi? Ternyata enggak. Mungkin saat ini dia nggak punya uang untuk bisa bersedekah, tapi ada jalan dia bisa mendapatkan pahala sedekah. Diambil nggak jalannya? Ternyata enggak. Maka itu hanya alasan saja. Pengen punya harta untuk membeli dunia. Wah, kalau saya punya harta, punya uang, saya bisa jalan-jalan, bisa tadabbur, bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat ini dan itu. Mungkin saat itu dia nggak bisa karena nggak punya uang, tapi jalan tadabbur itu masih banyak. Diambil nggak jalan tadabburnya? Ternyata enggak. Maka kadang keinginan itu lebih dekat dengan hawa nafsu daripada cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan, pengen punya ini, pengen punya itu, ternyata tujuan akhirnya itu dunia, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hidup ini akan mudah kalau seseorang senantiasa dekat dengan Rabb-nya, mudah hidupnya. Maka perhatikan keimanan yang disebutkan di dalam hadis ini.
beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kalau hidup kita susah, yang diperbaiki bukan ekonominya, tapi hati kita dan keimanan kita. Kalau hidupnya susah, bukan kerjaannya yang ditambah. Kerjaan apa? Kerjaan cari dunia, cari lowongan di tempat A, cari lowongan di tempat B. Kalau hidupnya susah, bukan income dunia yang berusaha dia kejar, tapi perlama sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan lambung-lambung dari tempat tidur, bangun di waktu malam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang hamba-hambanya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Sudahkah seperti itu? Karena tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali ketika seorang dekat dengan Rabbnya. Kita kalau punya banyak masalah gitu kan, pulang ngelihat orang tua ada di rumah berkurang masalahnya. Itu baru di dunia manusia. Maka orang yang beriman, ketika dia merasa hidupnya berat, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah dia, di dalam sholat dia, hilang semua masalah. Karena yang membuat kehidupan seorang susah itu bukan masalahnya, tapi kedekatan dia kepada Allah, dosa-dosa yang ada di dalam hati dia yang memberatkan punggungnya. Dan itu semua akan hilang kalau seorang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, alam nasrah laka sadrak. Terus lanjutannya apa? Nah, alam nasrah laka sadrak. Terus wa wada'na angka wisra alladhi anqadha dhahrak. Hati seorang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kembali kepada Allah, hatinya akan dilapangkan, diampuni dosa-dosanya. Yang mana dosa tersebut memberatkan punggung-punggung kita semua, yang membuat beban di hati kita, membuat beban dalam kehidupan kita. Itu adalah apa? Dosa dan kesalahan yang menumpuk. Anaknya susah diatur, murid-muridnya rewel dan lain sebagainya, kebutuhan ini dan itu nggak tercukupi. Bukan kebutuhan yang nggak tercukupi, bukan lingkungan yang menyakiti dia, tapi dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang. Dia nggak akan terganggu dengan ujian-ujian kalau hati dia tidak melihat ujian-ujian tadi sebagai apa? Halangan dan beban. Nikmati, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada seorang pun yang lepas dari ujian, apapun bentuknya. Maka iman ini yang akan menguatkan langkah kaki seseorang. Iman yang akan menjadikan seseorang itu hidupnya tenang. Maka benar kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan kehidupan orang yang beriman, semua hal yang dia jumpai dalam kehidupannya adalah kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.